Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Nasihat Praktis. Kalian pasti udah tahu kan, teman itu punya peran penting banget dalam hidup kita. Mereka bisa jadi sumber kebahagiaan, dukungan, bahkan inspirasi. Tapi nih, nggak semua orang layak dapat tempat spesial di lingkaran pertemanan kita. Ada loh beberapa tipe orang yang kalau kita nggak hati-hati, bisa ngasih pengaruh negatif yang gede banget dalam hidup. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas lebih dalam soal tipe-tipe orang yang perlu banget kita waspadai kalau mau milih teman. Siap-siap ya, karena obrolan kali ini bisa jadi bikin mata kita terbuka soal pentingnya selektif dalam berteman. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dulu dari kenapa sih topik ini penting banget. Kayaknya sih kita semua setuju ya, teman itu salah satu harta terbesar yang kita punya. Mereka bisa jadi sahabat di saat senang maupun susah, partner ngobrol yang asik, dan kadang bahkan jadi guru terbaik buat hidup kita. Tapi ya gitu, gak semua orang yang kita temuin cocok buat jadi teman baik. Ada juga yang justru bahaya kalau kita dekatin. Pertanyaannya, kenapa kita mesti selektif banget dalam milih teman? Kalau salah pilih teman, bisa-bisa kita jadi kebawa ke hal-hal yang negatif. Mulai dari drama, konflik gak penting, sampai pengaruh yang benar-benar buruk. Ini tuh bukan sekedar soal siapa yang nongkrong bareng kita di kafe, tapi lebih ke soal siapa yang kita izinin buat pengaruhin cara pikir, emosi, dan keputusan hidup kita. Sekarang, aku pengen ajak kalian buat lebih ngerti tipe-tipe orang yang mending kita jauhin. Kita bakal bahas ciri-cirinya, contoh sikapnya, dan gimana mereka bisa ngaruh ke hidup kita. Mereka ini biasanya selalu mikirin kepentingan pribadi, suka manfaatin orang lain buat tujuan mereka, tanpa peduli orang lain rugi atau enggak. Contohnya, pas mereka butuh bantuan, kita diseret ikut proyek mereka. Tapi giliran kita butuh, mereka ngilang. Mereka juga jago banget muter-muterin omongan biar selalu kelihatan paling benar. Kritik sih penting, tapi beda ya antara kritik membangun sama yang bikin down. Tipe orang ini kritiknya bikin kita minder, bukan buat bantu kita berkembang. Tujuannya apa? Biar kita ngerasa butuh pengakuan mereka terus. Mereka ini nggak mikir dua kali buat bohong atau nusul dari belakang. Misalnya, rahasia yang kita ceritain malah diumbar, atau ngomongin kita di belakang. Teman model begini nggak akan ada pas kita lagi butuh. Mereka suka bikin masalah dari hal kecil. Berteman sama mereka tuh kayak masuk ke sinetron yang gak ada habisnya. Kita jadi ikutan ribet, padahal sebenarnya gak perlu. Mereka ini mendorong kita buat ngelakuin hal-hal yang bertentangan sama nilai yang kita pegang. Mulai dari bolos tanggung jawab, ikut kebiasaan yang gak sehat, sampai hal-hal yang bisa bahaya banget buat masa depan kita. Kalau udah tahu ciri-cirinya, coba deh pikir, ada nggak orang-orang kayak gitu di sekitar kita? Kalau ada, mungkin udah waktunya kita mulai mikirin gimana cara ngadepin mereka. Atau bahkan menjauh. Terus gimana bang cara ngadepinnya? 1. Kenali tanda-tandanya. Kalau kita udah lihat tanda-tanda tadi muncul, berarti itu sinyal buat mulai pasang batas. 2. Bangun batasan yang jelas. Bilang aja kalau kita nggak nyaman. Apalagi kalau mereka mulai bersikap toksik. Contohnya, maaf ya, aku nggak suka kalau dikritik kayak gitu. 3. Jangan takut bilang enggak. Kalau diajak ke dalam drama atau diajak ngelakuin hal yang nggak bikin nyaman, beraniin diri buat nolak. 4. Cari dukungan. Ngobrol sama teman lain yang lebih sehat atau bahkan profesional kalau perlu. Kadang kita butuh perspektif luar buat ngasih semangat. 5. Kalau perlu, menjauh. Nggak selalu harus putus hubungan total, tapi bisa juga mulai jaga jarak. Kalau situasinya terlalu parah, ya udah, mungkin lebih baik pisah. 6. Fokus ke pertumbuhan pribadi. Gunain pengalaman ini buat belajar. Cari teman-teman yang sehat, yang support kita, dan bikin kita makin berkembang. Nah, sampai juga kita di akhir video hari ini. Semoga yang kita bahas tadi bisa bantu kalian buat jadi lebih bijak milih teman dan punya lingkaran yang sehat. Ingat ya, milih teman itu bukan cuma soal siapa yang seru diajak nongkrong, tapi siapa yang bisa jadi support system buat hidup kita jangka panjang. Jangan takut buat ambil jarak dari hubungan yang gak sehat.
Kita semua layak punya teman yang baik dan positif. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa pencet like dan share ya. Kalau ada pengalaman atau pandangan soal topik ini, yuk ngobrol di kolom komentar. Dan tentu aja, kalau belum subscribe, ayo join channel ini buat dapetin konten-konten inspiratif lainnya. Thanks banget udah nonton. Tetap positif, bikin pilihan yang bijak soal pertemanan, dan sampai ketemu di nasihat praktis berikutnya.